Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Sofyan Amrabat nampaknya benar-benar ngebet ingin bergabung dengan Manchester United. Sang gelandang dilaporkan baru-baru ini kembali menolak tawaran besar dari Arab Saudi demi Manchester United. Menurut laporan Fabrizio Romano, Amrabat mendapatkan banyak tawaran di musim panas ini. Namun ia disebut hanya ingin bergabung dengan Manchester United. Ia sudah lama mengagumi Manchester United. Ia percaya bergabung dengan MU akan meningkatkan karirnya. Apalagi MU saat ini sedang membangun proyek yang menjanjikan bersama Erik ten Hag, sehingga ia menilai pindah ke MU adalah opsi terbaik dalam karirnya. Fabrizio Romano menyebut bahwa salah satu klub peminat Amrabat di musim panas ini berasal dari Arab Saudi. Klub Saudi Pro League itu dilaporkan sangat serius ingin memboyong Amrabat. Klub tersebut dilaporkan baru-baru ini memberikan tawaran baru untuk Amrabat. Sang gelandang diberikan kontrak dengan nilai yang fantastis. Namun tawaran yang menggiurkan itu sama sekali tidak menyilaukan mata Amrabat. Sang gelandang menolak tawaran itu agar bisa bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Legenda sepak bola dunia Peter Schmeichel takjub dengan kecintaan fans Indonesia terhadap Manchester United. Apa kata mantan kiper berusia 59 tahun tersebut tentang penggemar setan merah di tanah air? Peter Schmeichel kembali mengunjungi Indonesia. Pada 10 tahun yang lalu atau 2013, mantan penjaga gawang MU itu juga pernah datang ke Jakarta. Peter Schmeichel datang dalam konferensi pers dengan video yang bertitel #Schmeichel ke video, Premier League makin seru di video. Leon Goretzka tidak masuk dalam skema utama Thomas Tuchel di Bayern Munchen pada musim 2023-2024. Situasi ini membuat peluang Manchester United untuk bisa menggait gelandang berusia 28 tahun itu terbuka. Jurnalis Sky Sport Germany, Florian Plettenberg, memastikan bahwa minat Manchester United pada Goretzka tidak pernah padam. Mantan pemain Schalke itu ada dalam salah satu daftar pemain yang diinginkan Erik ten Hag datang ke Old Trafford. Hanya saja masih berdasarkan klaim dari Plettenberg, Goretzka masih ingin bertahan di Bayern. Situasinya menjadi agak rumit karena Goretzka tidak masuk dalam rencana utama Tuchel. Sang pelatih disebut tidak akan menjadikan Goretzka sebagai pemain inti. Tuchel ingin memakai nomor 6 ganda dengan memakaikan Joshua Kimmich dan Konrad Laimer. Jadi potensi Goretzka pindah masih terbuka, termasuk kepindahan ke MU. Jadi itu terjadi, maka Goretzka akan mengikuti jejak Marcel Sabitzer yang pindah ke United pada bursa transfer Januari 2023 lalu. Penyerang Manchester United Marcus Rashford membeberkan target yang ingin ia raih di musim 2023-2024. Sang penyerang ingin meningkatkan sundulan dan sepakan dari kaki kirinya. Musim lalu Marcus Rashford tampil brilian di skuad MU. Itu pertama kalinya dalam karirnya. Ia berhasil mencetak 30 gol dalam satu musim. Capaian Marcus Rashford itu tidak membuat sang penyerang besar kepala. Ia bertekad untuk bisa mencetak lebih banyak gol di musim depan. Itulah mengapa Rashford ingin memperbaiki sejumlah kekurangan dalam dirinya. Menurut Marcus Rashford, aspek pertama yang ingin ia perbaiki adalah sundulannya. Ia merasa bahwa ia seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol dari skema bola-bola mati dengan sundulannya. Marcus Rashford juga mengakui bahwa salah satu target yang ingin ia capai di musim 2023-2024 adalah memperbaiki penyelesaiannya menggunakan kaki kiri. Ia mengakui banyak buang-buang peluang dengan kaki kirinya, sehingga ia ingin kaki kirinya bisa lebih maksimal di musim depan.
Manchester United kini diselimuti kesimpang siuran soal penjualan klub. Ketidakjelasan proses ambil alih dinilai tidak sehat buat lingkungan klub. The Daily Mail melaporkan bahwa negosiasi masih terus berjalan dengan berbagai pihak. Hanya saja proses yang amat bertele-tele ini juga memunculkan keraguan bahwa keluarga Glazer sebenarnya belum benar-benar serius untuk melepas Manchester United. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand merasa kecewa dengan ketidakjelasan situasi saat ini di tengah upaya tim kembali ke level terbaiknya. Situasi seputar penjualan klub niscaya tidak membantu. Manajer Atalanta Gianpiero Gasperini memberikan penilaiannya terhadap Rasmus Højlund. Ia percaya calon striker baru Manchester United itu perlu bekerja keras agar ia bisa menjadi striker top Eropa. Talenta striker 20 tahun itu kemudian diendus oleh Manchester United. Setan Merah dilaporkan berhasil mengunci transfer sang striker baru-baru ini. Dikutip Talksport, Gasperini menyebut bahwa Højlund punya talenta yang istimewa. Ia menilai sang striker bisa bertumbuh menjadi penyerang haus gol di masa depan. Namun Gasperini menyebut bahwa ledakan Højlund di sepak bola Eropa masih baru terjadi beberapa tahun lagi. Ia menilai sang striker perlu benar-benar diasah agar ia bisa mengeluarkan talenta terbaiknya. Marcus Rashford melihat ada perbedaan sangat besar antara Erik ten Hag dengan dua pelatih terdahulu di Manchester United, yaitu Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer. Marcus Rashford memulai debut di MU sejak 2016. Pernah dilatih pelatih sekaliber Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer. Lalu apa perbedaannya dengan ten Hag? Menurut Marcus Rashford, Erik ten Hag berbeda karena fokus dalam mengejar trofi. Marcus Rashford mengatakan Erik ten Hag berbeda dibandingkan manajer-manajer MU sebelumnya, di mana manajer MU sebelumnya hanya mengejar 4 besar Liga Inggris. Marcus Rashford menjelma menjadi ujung tombak MU, padahal pemain jebolan akademi MU ini bukanlah seorang striker tapi winger. Erik ten Hag juga dinilainya mampu membangkitkan semangat pemain. Seperti saat kalah telak 0-7 dari Liverpool musim lalu, Erik ten Hag mampu memotivasi pemain agar bisa meraih hasil positif lagi. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Winger muda mereka Amad Diallo dipastikan harus menepi agak lama karena cedera. Melalui laman resmi mereka, Manchester United memastikan kondisi teraktual dari Amad Diallo setelah mulai serangkaian pemeriksaan tim medis. Cedera yang dialami Amad Diallo cukup serius. Ia mengalami cedera di bagian lututnya. Manchester United memastikan bahwa Amad Diallo butuh waktu yang cukup lama untuk bisa pulih dari cedera ini. Menurut laporan resmi mereka, Amad Diallo diperkirakan akan melewatkan paruh pertama musim 2023-2024 ini. Ia butuh waktu yang cukup lama untuk pulih dari cedera. Namun MU tidak menutup kemungkinan sang winger bisa pulih lebih cepat. Semua akan tergantung pada proses pemulihan sang pemain. Jadi tim medis MU akan terus mendampingi sang winger selama proses pemulihan cedera ini. Para petinggi Manchester United sepakat Rasmus Højlund adalah perekrutan proyek untuk jangka panjang. Dengan kata lain, dia tidak serta-merta akan langsung masuk ke tim inti manajer Erik ten Hag. Højlund baru saja menjalani tes medis setelah tawaran The Red Devils sebesar 85 juta euro diterima pihak Atalanta pada awal pekan ini. Pengumuman resmi transfer ini diperkirakan akan dilakukan pada hari Sabtu, bertepatan saat MU bentrok dengan RC Lens. Masih dalam lanjutan laga pramusim di Old Trafford, Manchester Evening News memberitakan para pemain senior di MU mengakui Højlund adalah berlian kasar yang bakal mendapatkan tekanan berat ketika menghadapi Liga Premier Inggris. Terlebih lagi, tekanan itu akan semakin membesar apabila Højlund dibanding-bandingkan dengan striker kenamaan Inggris Harry Kane. Semua di belakang Man United satu suara. Højlund memerlukan waktu untuk beraklimatisasi dengan tuntunan sepak bola Inggris. Oleh karena itu, tidak ada harapan berlebih dia akan langsung jadi starter di kampanye 2023-2024. Manchester United sebentar lagi akan mendapatkan penyerang baru di bursa transfer musim panas 2023. MU bakal merekrut Rasmus Højlund dari Atalanta.
Kepindahan Højlund ke Old Trafford diperkirakan akan rampung pada pekan ini. Kedua klub sudah mencapai kata kesepakatan soal mahar transfer pemain asal Denmark tersebut. Kepindahan Højlund dipuji mantan pemain MU Peter Schmeichel. Menurutnya, MU mendapatkan pemain bertalenta yang bisa menjadi bintang besar. Meski Manchester United bakal mendapatkan Højlund, Peter Schmeichel masih ingin melihat Harry Kane direkrut ke Old Trafford di musim panas 2023. Sosok Harry Kane dinilainya akan sangat dibutuhkan Manchester United. Ada informasi baru beredar terkait saga transfer Donny van de Beek. Manchester United dan Real Sociedad dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat terkait transfer sang gelandang. Menurut laporan Fabrizio Romano, sejak awal pekan kemarin Real Sociedad sudah menghubungi Manchester United. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka terhadap sang playmaker. Mereka juga membawa draft tawaran mereka untuk sang gelandang. Manchester United dikabarkan menerima ajakan Sociedad. Mereka langsung merespon tawaran dari klub Spanyol tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa tawaran perdana Sociedad dikabarkan sudah ditolak oleh MU. Sociedad dikabarkan ingin meminjam Van de Beek dengan opsi pembelian permanen. Namun MU ingin langsung menjual pemain asal Belanda itu. Kedua pihak dikabarkan masih berpegang teguh dengan keinginan masing-masing. Jadi dalam beberapa hari ke depan mereka akan mencoba mencari kompromi untuk transfer ini.